ingin membawakan anak saya, Cherry Salim, bersama suaminya, Daryl Wisan, untuk menyanyikan satu lagu. Sebelum saya memulainya, jadi lagu ini boleh kita dengarkan bersama-sama. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to us, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still is because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Datang cuma ujian-ujian pun. Fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amin. Amin. Amin, sir. Dengan Dr. Uy, thank you. Saudara-saudara, saya punya dua anak. Yang pertama wanita, menikah dengan Daryl Wisan. Yang kedua perempuan, Cherry Salim, yang masih berkuliah tingkat 1 di La Sierra University. Dan istri saya bernama Wanda Tan. Dia sedang berada di kamar tentunya, saudara-saudara, dan tidak bersama-sama dengan kita. Itu saja, saya sekarang menjadi gembala di Upland Indonesian SDA Church, ya, di Southern California. Saya bersyukur oleh karena dapat bertemu dengan saudara-saudara pada malam hari ini,
Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk tundukkan kepala sekali lagi, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Oleh karena kami berkumpul di sini, oleh karena Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya naik ke sorga, menjadi pengantara kami dengan Bapa, menjadi hakim kami, dan dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja untuk menjemput kami yang bersedia, yang memiliki tabiat seperti Kristus yang dimuliakan. Sucikan hati kami, Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, kita tahu bahwa dunia kita ini makin lama makin menjadi seperti kota. Sekarang ini, saudara-saudara, lebih dari 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Di Amerika sendiri, saudara-saudara, sudah 80% orang-orang Amerika yang tinggal di perkotaan. Dan di Indonesia, saudara-saudara, itu lebih dari 50%. Ya, 50% yang tinggal di perkotaan. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, makin lama dunia ini, makin banyak orang yang tinggal di kota. Ada beberapa alasan mengapa orang tinggal ya di kota. Ya, mengapa orang tinggal di kota atau mengapa orang pindah dari desa ke kota. Alasan pertama, saudaraku, adalah karena faktor ekonomi. Saudara-saudara, saudara boleh studi mengenai urbanisasi, ya. Mereka pindah ke kota itu oleh karena faktor ekonomi. Ya. Mereka sekolah mungkin di UNAI atau di Unclub, tapi setelah tamat mereka mencari pekerjaan di kota. Dan buat orang-orang Advent, saudaraku, setelah dia mencari pekerjaan di kota, ya kalau ada kesempatan, DP saudara, DP teman ada di Amerika, dia pindah juga ke Amerika. Untuk apa, saudaraku? Umumnya, saudaraku, datang ke Amerika adalah oleh karena alasan perekonomian, ya, faktor ekonomi. Lalu yang kedua, mengapa orang tinggal di kota, saudara-saudara? Oleh karena education, ya. Makanya kita mengenal kota-kota pelajar seperti Yogyakarta, saudaraku. Ya. Mereka tidak menemukan lembaga-lembaga pendidikan yang tinggi di desa-desa. Mereka pergi ke kota oleh karena mereka ingin melanjutkan pendidikan. Makanya saudara begitu banyak perguruan tinggi di kota-kota besar, ya kota-kota besar, termasuk di Amerika. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kenapa mereka tinggal di perkotaan? Oleh karena anggota keluarga mereka sudah di kota, lalu mereka pun pengen melihat kota dan akhirnya tinggal di kota di mana mereka berada. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara yang datang dari Indonesia, ya kalau datang ke Amerika, di mana itu kota Las Vegas? Pengen lihat kota itu kota apa? Padahal itu kota apa namanya, saudara-saudara, kota Sin City, ya, Sin City. Jadi mereka ingin datang ke kota hanya untuk apa? Untuk melihat. Ada yang kemudian tinggal di kota tersebut mencari pekerjaan oleh karena keluarga memberikan tumpangan. Tapi ada juga yang memilih untuk kembali di desa ataupun di kampung. Tetapi saudara-saudara, dengan melihat perkembangan perkotaan, ya, orang pindah dari desa ke kota. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Oleh karena perkembangan teknologi, ya, perkembangan transportasi dan sebagainya, kota itu pun berkembang. Kalau seperti dari kota kecil menjadi kota sedang, kemudian juga menjadi kota besar. Jadi saudara-saudara, ini perlu kita cermati baik-baik, ya. Kita perlu cermati baik-baik pada saat kita mencoba untuk mengerti mengenai perkotaan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai urbanisasi, saudaraku, memang betul, saudaraku, secara sejarah urbanisasi, ya, perkotaan, urbanisasi yang pertama-tama itu muncul, saudaraku, ini saya bicara mengenai urbanisasi modern, ya, itu muncul pertama kali di benua Eropa, kemudian masuk ke benua Amerika. Nah, urbanisasi yang
yang ada di Eropa dan juga di Amerika, saudaraku, itu disertai dengan modernisasi. Nah, urbanisasi dan modernisasi selalu diiringi oleh sekularisasi. Ya, itu dia punya partnernya. Lalu setelah itu terjadi saudaraku di abad 18, abad 19, tapi kemudian di abad yang ke-20, proses urbanisasi itu terjadi di negara Asia, Afrika, dan juga Latin Amerika. Kita tahu bahwa di abad ke-20, kenapa sampai terjadi perkembangan urbanisasi yang begitu hebat, saudaraku, oleh karena banyaknya negara-negara yang menjadi independen dari negara-negara Eropa, seperti Indonesia independen di tahun 1945. Ya, jadi saudara-saudara, oleh karena independen, saudaraku, Indonesia pada waktu independen itu lebih kurang 10% orang yang tinggal di perkotaan. Saudara pandai nggak? Tahun 1945. Tapi sekarang ini, saudaraku, sudah lebih dari 50%. Hanya dalam waktu lebih 75 tahun, saudaraku, perkembangannya begitu pesat. Oleh karena independen, ya, akhirnya saudara-saudara, orang-orang itu ya pemerintahan berusaha untuk memajukan bangsanya sehingga terjadilah perkembangan perkotaan sehingga seperti yang kita sekarang ini lihat. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat, saudaraku, riset juga mengatakan, ya, saya ada riset untuk ini, saudara-saudara, ya, bahwa orang-orang yang tinggal di Amerika atau tinggal di Eropa, khususnya orang-orang Kristen, saudaraku, evangelikal, itu mereka tinggalkan perkotaan. Orang-orang Kristen di Amerika itu tinggalkan perkotaan. Mereka itu nah, begini, saudara-saudara, kalau saya bilang perkotaan, saudara, kita harus konsepnya itu harus jelas, ya. Jadi kota itu, saudara-saudara, kita kalau berbicara mengenai kota di Amerika ini, kota yang besar adalah kota New York, ya, kemudian kota Chicago atau kota Los Angeles. Itu 3 kota terbesar di Amerika. Dan saudara bisa bayangkan kota New York, kota Chicago, dan juga kota Los Angeles. Ya, begitu padat. Kemudian juga rumah-rumah di apartemen, saudaraku, dan juga di hotel-hotel, dan juga tingkat kejahatan yang luar biasa. Itu berbicara mengenai perkotaan. Dan saya tinggal di kota Loma Linda, saudara-saudara. Kota Loma Linda itu termasuk tingkat kejahatan yang sangat rendah. Jadi, saudara, kalau dibilang perkotaan, saudara harus melihat konsep perkotaan itu dengan jelas, ya. Kita tidak boleh pukul rata, saudaraku. Kita tidak boleh pukul rata karena definisi kota itu, saudara-saudara, berbeda-beda, ya. Ada klasifikasinya tersendiri, dan itu adalah ilmu urbanologi atau ilmu mengenai perkotaan untuk mempelajari. Jadi kalau kita membaca di Alkitab, saudaraku, konsep kota dan juga membaca konsep kota di dalam tulisan Ellen White, itu kita harus melihat dari berbagai perspektif. Ya, saya maksudkan begini. Kalau saudara membaca definisi kota, ya, atau kalau saudara membaca Alkitab dan menggunakan konkordan, maka saudara akan temukan kata perkotaan itu ada lebih kurang 1.600 kata kota di dalam Perjanjian Baru dan 160 kata kota di dalam Perjanjian Lama. Dan apa artinya itu, saudara-saudara? Artinya, saudara-saudara, ada lebih dari 119 kota yang disebutkan di dalam Alkitab. Ada lebih dari 119 kota dalam Alkitab. Dan kalau kita membaca konsep perkotaan, ya, konsep perkotaan di Alkitab, saudaraku, maka saudara bisa temukan konsep perkotaan itu bisa, kalau kota, misalnya kota Perjanjian Lama, saudaraku, ya, sesuatu yang disebut kota di Perjanjian Lama, dia itu pasti mempunyai pintu gerbang, dia mempunyai tembok, ya, saudaraku, dan juga dia ada menara. Makanya saudara mengenal istilah menara Babel, ya kan? Kemudian saudara mengenal tembok Jericho, ya. Itu ada dia punya tembok di mana Rahab tinggal di atas tembok tersebut sama seperti tembok China. Kemudian saudara juga mengenal pintu gerbang di mana Boas mengadakan transaksi untuk mendapatkan Ruth. Jadi saudara, Perjanjian Lama. Sama seperti kalau mendengar di Jakarta, aduh mau kemana? Mau ke kota. Maksudnya mau kemana? Mau ke benteng itu. Benteng kota yang ada di perkotaan benteng, saudaraku. Atau saudara mau pergi ke Manila, di sana ada Intramuros, itu juga perkotaan. Di mana dulu, saudara-saudara, kota itu sifatnya adalah di mana ada tembok, kemudian ada pintu gerbang, dan juga ada menara. Jadi, mendefinisikan kota dari segi itu, kalau kota di dalam Perjanjian Baru, saudaraku, itu
lebih banyak menerangkan pada fungsi, saudaraku. Ya, jadi yang saya maksudkan di sini, saudara, kita harus mengenal dulu konsep pengertian daripada kota secara alkitab. Kalau saudara melihat kata kota di dalam perjanjian dalam Alkitab, saudaraku, itu kata kota itu sendiri bisa mengartikan tempat. Jadi contohnya kota Bethlehem, tempat. Tapi juga kota Bethlehem digunakan di dalam Alkitab untuk menunjukkan orang. Hai Bethlehem Efrata. Bisa juga, saudara, kata kota Bethlehem itu bisa juga menunjukkan people atau orang. Jadi definisi kota di dalam Alkitab bisa juga tempat, bisa juga apa? Orang. Lalu bisa juga, saudara-saudara, definisi Alkitab di dalam mengenai perkotaan adalah dari segi nature. Dari segi nature atau dari segi sifat. Sifat. Ya, saudara mungkin mendengar kota Sodom, ya, kota Sodom dan Gomora. Jadi seringkali dilambangkan dengan orang-orang, ya, mereka itu seperti Sodom dan Gomora. Itu lagi berbicara mengenai apa? Sifat. Dan kalau kita berbicara mengenai sifat, saudaraku, itu ada kota Yerusalem. Ya, kota Yerusalem. Tapi juga ada kota Babylon. Jadi umat-umat Tuhan itu sering dilambangkan sebagai kota Yerusalem. Ya, ada juga yang bukan umat Tuhan dilambangkan sebagai kota apa? Kota Bethlehem. Nah, maksud saya kota Babylon, ya, kota Babel. Itu adalah sifat. Nah, saudara, kalau kita melihat Alkitab, cerita Alkitab itu dimulai di sebuah taman, yaitu Taman Eden, cerita Eden. Tapi cerita Alkitab diakhiri dengan sebuah kota, yaitu kota apa? Yerusalem. Bagaimana saudara menerangkan ini? Dimulai ceritanya dengan di taman, dimulai di kampung, saudaraku, diakhiri di mana? Di kota. Jadi saudara-saudara, saya mendapati bahwa Alkitab itu ditulis bukan hanya untuk orang kampung, bukan hanya untuk orang-orang yang tinggal di pedesaan, tapi Alkitab itu ditulis juga untuk orang-orang kota. Mari kita lihat. Musa. Siapa Musa, saudara-saudara? Dia adalah pemimpin bangsa Israel. Di mana dia dilahirkan? Di kota Mesir. Di kota Mesir. Di mana dia besar? Di kota Mesir. Dia tahu betul mengenai kehidupan orang di perkotaan, saudaraku. Dia tinggal di astana. Kemudian dia tinggalkan kota tersebut, lalu dia berada di padang belantara selama 40 tahun, lalu memimpin bangsa Israel keluar dari perkotaan untuk kemana? Ke tanah Kanaan, saudaraku. Tanah Kanaan itu di mana? Tanah Kanaan itu apa, saudaraku? Mereka memasuki tanah Kanaan, walaupun Musa tidak memasuk tanah Kanaan, saudaraku, tapi dipimpin oleh Joshua. Untuk apa mereka masuk ke kota Kanaan? Saudara, untuk menaklukkan kota-kota di kota Kanaan dan mereka tinggal di perkotaan tersebut. Jadi saudara, kita harus akui memang umat-umat Tuhan di dalam perjanjian lama, ya saudaraku, mereka itu lebih banyak tinggal di luar kota. Seperti contohnya kita bisa lihat Abraham, ya. Abraham, Ishak, dan juga Yakub, saudaraku, mereka tinggal di luar perkotaan. Tapi mereka masuk ke dalam apa? Kota. Lalu pada waktu mereka di Mesir, saudaraku, mereka juga tidak punya banyak pengalaman untuk hidup di kota, saudaraku. Makanya pada waktu mereka di Mesir, mereka ditekan, dijajah oleh orang Mesir untuk membangun kota Ramses, saudaraku. Mereka dijajah. Dan mereka dituntun keluar, saudaraku. Tapi kita tahu, saudaraku, di dalam buku Ulangan pasal yang ke-6, saudara-saudara, ya, ada perintah dari Tuhan ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Ulangan 6 ayat yang ke-10, memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun jatun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah apa? Perbudakan. Jadi saudara-saudara, umat-umat Tuhan dikeluarkan dari Mesir, saudaraku, ya, dari kota Mesir. Kemudian mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan kota-kota Kanaan, yaitu kota-kota yang jahat, saudaraku. Tapi Tuhan kasih ingat. Tuhan kasih ingat, kalau kamu sudah tinggal di kota tersebut, kamu jangan lupakan Tuhan.
Apakah orang yang tinggal di kota bisa lupa Tuhan? Bisa, saudaraku. Contohnya Lot. Ya, dia tinggal di kota Sodom dan Gomora. Yang pergi ke kota Sodom dan Gomora, saudara-saudara, itu bukan cuma Lot, bukan cuma keluarga, tapi semua dia punya anggota keluarganya, saudaraku. Maksud saya pembantu-pembantunya. Makanya waktu Tuhan kasih tahu kepada Abraham, ya, mau membinasakan kota Sodom dan kota Gomora, saudara-saudara, Abraham itu mulai dengan 50. Bagaimana kalau ada orang 50 orang benar, apakah engkau akan binasakan? Enggak, 45, enggak, 40, enggak, 30, enggak, 20, enggak. Bagaimana kalau 10? Enggak kalau 10. Saudara, kenapa 50? Karena Abraham berpikir, servant daripada Lot itu, saudaraku, banyak. Enggak mungkinlah sampai mereka itu murtad istilahnya. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah seperti puntung yang ditarik dari api, seperti puntung rokok yang ditarik dari api. Ya, Lot dengan kedua anaknya itu pun mereka incest, ya, sehingga mengakibatkan keturunan mereka itu menjadi. Jadi konsep yang saya mau lihat di sini, saudara-saudara, kota itu, saudaraku, ya, nature-nya juga bisa menjadi kota yang jahat. Dan apalagi saudara-saudara yang tinggal di perkotaan, saudara harus tahu, kota yang pertama kali dibangun itu adalah kota Henok. Saya sebutkan aja dalam buku Kejadian 4 ayat yang ke-17. Dan Henok itu adalah anak daripada Kain. Ada Henok keturunan dari 7 dari Adam, saudaraku, itu yang diangkat hidup-hidup ke sorga. Tapi Henok anak Kain, saudaraku, adalah anak pertama Kain, kemudian di situ, saudaraku, dinamai Henok. Lalu keturunan-keturunannya ada di situ, ya. Jadi, nah kenapa saudara-saudara Henok membangun sebuah kota? Nah, saudara-saudara, konsep ini juga kita perlu tahu. Saudara, kita bahwa Henok membunuh Habel, lalu Tuhan berikan tanda kepada Kain, ya, bahwa kamu akan dilindungi lah oleh Tuhan. Lalu gantinya dia percaya tanda Tuhan, tanda dari Tuhan, dia pergi meninggalkan apa? Lari dari hadapan Tuhan, lalu dia pergi ke tanah Nod, lalu dia mendirikan kota. Jadi kota itu, saudara-saudara, bisa dua sisi di sini. Bisa dalam arti sebagai kota perlindungan, karena Tuhan juga kemudian memintakan orang Israel untuk membangun kota-kota perlindungan. Saudara pernah baca itu kan? Tuhan yang menyuruh membangun kota-kota perlindungan, yaitu untuk melindungi orang-orang Israel dari perkara-perkara yang memang tidak sengaja untuk dilakukan. Atau bisa juga pengertiannya, saudara-saudara, dia menolak Tuhan, ya, Kain menolak Tuhan, lalu akhirnya dia berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Gantinya percaya kepada tanda yang Tuhan berikan. Jadi, saudara-saudara, kita juga mendengar kota Nineve, saudaraku, kemudian juga kota apa namanya yang dibangun oleh Nimrod, ya, itu sudah bisa baca dalam buku Kejadian pasal 10 dan pasal yang ke-11. Jadi, saudara-saudara, dari satu segi kita melihat kota tersebut, tapi kita juga tahu, saudaraku, kita mengenal adanya kota Yerusalem. Ya, kota Yerusalem adalah ibu kota bangsa Israel dan dibangun, saudaraku, dipilih oleh Daud, kemudian juga diperbesar oleh siapa? Oleh Raja Sulaiman, raja yang takut kepada Tuhan, yang kemudian dia lupa lalu dia kembali lagi kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudara sekalian, kota, saudaraku, kota itu ada semua konsep, mau yang jahat ada, mau yang baik juga ada. Dalam arti, saudaraku, baik, ya, kota-kota itu dibangun. Makanya, saudara-saudara, kita melihat konsep kota itu harus secara keseluruhan. Bisa tempat, saudaraku, bisa juga orang, ya, kemudian juga bisa juga dari segi sifat yang baik dan juga yang jahat. Ada kota Yerusalem yang Tuhan siapkan untuk umat-umatnya. Lalu seterusnya saya katakan tadi, Alkitab itu juga adalah untuk orang kota. Saya sebutkan tadi mengenai Musa. Saudara-saudara, saudara boleh membaca buku Mazmur, saudaraku. Siapa yang menulis buku Mazmur? Kebanyakan oleh Daud. Daud lahir di mana, saudaraku? Di Bethlehem. Itu kota, saudaraku. Itu kota. Kemudian juga saudara bisa lihat dia menjadi raja di mana? Di Yerusalem. Itu kota. Ya, itu kota. Jadi kalau saya melihat contohnya Daniel, saudaraku. Daniel itu lahir di mana, saudaraku? Daniel itu lahir di kota Yerusalem. Umur 17 tahun dia dibawa di mana? Di kota mana? Di kota Babylon, betul? Bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku. Dan dia sampai mati ada di kota. Jadi, saudara-saudara, penulis Alkitab Daniel, saudaraku.
Kalau saudara terus cerita dalam dalam Alkitab, saudara bisa sampai kepada cerita mengenai Yesus. Yesus, saudaraku, lahir di mana? Di Bethlehem. Bethlehem itu kota, saudaraku. Kan kita tahu, saudaraku, oleh karena Herodes, akhirnya Yesus dibawa kemana? Ke Mesir. Setelah Mesir, dia kemana, saudaraku? Dibawa oleh orang tuanya. Kemana? Coba saudara lihat Alkitab, saudara. Yaitu dalam buku Matius pasal yang Matius pasal yang kedua. Ya, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi saudara-saudara, Yesus itu disebut orang Nazaret dan dia itu tinggal besar di kota Nazaret. Makanya saudara-saudara di dalam kamus bahasa Indonesia, saudaraku, orang-orang Kristen itu sering juga disebut sebagai orang Nasrani. Kenapa? Karena Yesus orang Nazaret. Makanya orang Kristen disebut orang Nasrani, pengikut orang Nazaret. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang bilang bahwa Yesus itu lahir di kampung, saudaraku, besar di kampung, saudara, ini Alkitab. Bukan saya yang mengatakan, saudaraku, ini Alkitab. Lalu saudara bisa lihat dalam buku Yohanes pasal yang kedua, saudara-saudara, pada waktu Nathanael bertemu, saudaraku, saudara bisa lihat adakah sesuatu yang baik datang dari apa? Nazaret. Ada, saudaraku. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus. Lalu saudara-saudara, itulah Yesus yang diceritakan. Dia lahir di kota Bethlehem, dia besar di kota Nazaret, dia melayani saudaraku di kota dan juga di desa. Dia diadili di kota Yerusalem. Kemudian dia disalib di luar kota Yerusalem. Kemudian dia bangkit, kemudian dia bertemu kembali dengan umat-umat di kota apa? Yerusalem. Dan sekarang dia berada di sorga. Saudara, kalau mau lihat lagi, Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus lahir di mana? Di kota Tarsus, saudaraku. Kemudian dia bertobat dalam perjalanan menuju Damaskus, saudaraku. Bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Dan dia menjadi misionaris di perkotaan. Ada 52 kota yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Ya, saudara. Kenapa? Karena memang di zaman perjanjian baru dan juga di zaman perjanjian lama, kota center population. Lalu kenapa Tuhan juga menempatkan Yerusalem, saudaraku, sebagai kota, kan itu lintas, ya, di mana bisa mengadakan penginjilan. Walaupun akhirnya kita tahu itu gagal. Tapi kita tahu kemudian Paulus menginjil ke perkotaan. Makanya saudara bisa lihat ada tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di Efesus, dan juga di Tesalonika, dan sebagainya, saudaraku. Jadi saudara-saudara, Alkitab memberitahukan bahwa umat-umat Tuhan, termasuk tokoh-tokoh Alkitab, itu lahir, besar, melayani di kota. Jadi saudara-saudara, pandangan ini perlu kita miliki. Pandangan ini perlu kita miliki. Dan itu menjadi satu kunci buat kita bila mana saudara-saudara tinggal di perkotaan, karena teladan kita, saudaraku, adalah Yesus Kristus. Ya, Paulus tulisannya banyak, saudaraku, dan dia bisa juga kita pelajari mengenai tulisannya. Dan saya bisa elaborasi, ya, saudaraku, kalau saudara bisa lihat juga Yesus mengutus murid-muridnya. Mengutus murid-muridnya, saudaraku, Yesus bilang dalam Kisah 1 ayat 8, hendaklah kamu menjadi saksi di mana? Pertama-tama di Yerusalem. Kemudian di mana? Di Samaria. Kemudian Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu menaruh perhatian betul. Ya, menaruh perhatian tentang orang-orang yang ada di mana? Di perkotaan. Di perkotaan. Karena orang-orang tinggal di kota. Nah, saudara, sekarang ini, saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk lari dari kota, kota akan lari mengejar saudara. Di mana di dunia ini, saudara-saudara, yang tidak bisa dikejar oleh budaya perkotaan? Saudara, ini kan fakta. Budaya perkotaan itu, saudara-saudara, kalau secara sederhananya melalui transportasi, ya, melalui transportasi. Tapi sekarang melalui internet, saudaraku, budaya perkotaan itu masuk. Ya, saudara, kalau budaya perkotaan itu, ya, termasuk, saudara, kalau kita berbicara mengenai perkotaan, itu di situ ada center of amusement.
Ya kan? Ada pusat pelesiran. Di mana, saudaraku? Di desa itu bisa ada pusat kepelesiran, saudaraku, melalui apa? Internet. Jadi saudara-saudara, kita berusaha untuk lari dari kota, tapi kota lari mengejar kita. Ya, mengejar kita. Ya, saudara-saudara, itu konsep yang saya lihat dari Alkitab ya sehubungan dengan definisi perkotaan. Saya ulangi, definisi perkotaan itu bisa orang, bisa bisa tempat dan juga bisa apa? Bisa apa nature. Nah, kalau saudara membaca tulisan Ellen White, ya tulisan Ellen White, ya saudara bisa lihat bahwa Ellen White menekankan perkotaan itu dari segi sifat. Sifat. Disebutkan kota itu jahat. Saya bisa mungkin saudara sudah banyak dengar lah ini ya, tapi saya ringkaskan saja. Ellen, no question, saudaraku, bahwa kota itu sifatnya apa? Jahat. Ya, ya. Kota itulah tempat di mana setan sering dilayani dan Allah sering apa? Dilupakan. Jadi, dengan kata lain, Ellen White melihat kota itu sebagai sifat jahat. Saudara-saudara, di mana di dunia ini, ya, di mana di dunia ini tidak ada yang jahat? For God so loved the world, saudaraku. Allah mengasihi dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jahat. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, jahatnya satu kota itu oleh karena orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi jahatnya satu kota itu adalah orang-orang. Nah, sekarang saya kasih contoh kepada saudara-saudara di Loma Linda. Saya sebutkan Loma Linda, saudaraku, tingkat kejahatan itu rendah. Nah, kalau ada pekabaran, saudara-saudara, tinggalkan kota. Apa kita harus tinggalkan kota Loma Linda, saudara? Ini cuma apa? Saya mau mengajak saudara untuk berpikir melihat perkotaan itu secara konsep yang apa? Yang seimbang. Ya, secara seimbang. Oke, sekarang kita masuk, saudara-saudara. Apakah memang ada tulisan dari Ellen White yang mengatakan bahwa umat-umat Tuhan itu boleh tinggal di kota? Itu kan pertanyaan penting yang kita harus jawab, saudaraku. Apakah boleh? Ya, saudara-saudara coba bisa, saya ada mungkin saya bisa screen share untuk yang ini, saudara-saudara. Ini saya pernah bawakan ya, tapi tidak apa, saya hanya ini saya tidak mau bawakan semua, saudaraku, tapi poin saya adalah ini adalah kondisi untuk umat-umat Tuhan yang tinggal di mana? Di kota. Ellen White mengatakan, ya, dia mendesak umat-umat Tuhan yang tinggal di kota untuk membawa misionari, pekerjaan misionari kepada tetangga dan keluarga mereka. Jadi ada umat-umat Tuhan yang tinggal di perkotaan. Nah, begini saudara-saudara, Yesus kan dikatakan, jadilah kamu saksiku di mana? Di Yerusalem. Nah, orang-orang Yerusalem itulah orang-orang yang tinggal di perkotaan. Sama seperti sekarang kita melakukan penginjilan di perkotaan, saudaraku. Kita memadakan KKR di perkotaan, kita ada orang yang bertobat di kota, kemudian ada orang yang mendirikan gereja di perkotaan. Nah, sekarang saudara-saudara, orang-orang yang baru bertobat ini, kita bilang, ngana jangan lagi tinggal di kota. Saudara-saudara, kita harus seimbang. Kita harus seimbang. Ellen White katakan ada umat-umat Tuhan yang tinggal di kota dan yang who live in cities. Ini second testimony, saudaraku. Mereka yang tinggal di kota harus melakukan pekerjaan misionari. Jadi itu syarat pertama, saudara. Jangan, saudara-saudara, kita tinggal di kota sama seperti murid-murid pada satu kali dalam Yohanes pasal yang keempat. Pada saat itu, saudara-saudara, Yesus intentionally dalam bahasa Inggrisnya pergi ke kota Sikar di Samaria. Mengapa Yesus pergi ke Samaria? Karena Yesus mau bertemu dengan seorang perempuan yang malang, yang punya suami mati. Akhirnya dia tinggal kepada suami dan belum menikah, kata Yesus, dan dia tidak mati. Lalu murid-muridnya pergi ke kota Sikar. Untuk apa dia pergi ke kota Sikar? Cari makan, saudara. Waktu balik, Yesus, ini makanannya. Aku sudah makan. Makananku bukan itu. Ini dia orang-orang. Sudah lihat itu?
Jadi kita harus bisa merubah paradigm kita, saudaraku. Orang ke kota, saudaraku, cari makan. Itu aja kita ngomong. Cari makan. Kita harus bisa rubah. Kalau kita mau tinggal di kota, saudaraku, kita ke kota itu bukan cari makan seperti murid-murid Yesus, tapi kita cari makan dalam arti makananku yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yaitu penginjilan. Jadi saudara-saudara, itu syarat pertama. Bila mana saudara berada di kota. Kenapa? Karena banyak umat-umat Tuhan, saudaraku, anak-anak muda kita, termasuk anak saya tadi, saudaraku. Saya lahir di Palembang, Daryl mungkin lahir di Bekasi atau di Jakarta. Kemudian mereka sekarang berada di New York, di New Rochelle, kota. Saudara-saudara, dia tinggal di sana, harus ada tugas untuk melakukan apa? Pekerjaan misionaris. Jadi buat saudara-saudara di Colorado atau di Jakarta atau di mana saja, saudara sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang tinggal di perkotaan, dia harus melakukan tugas misionari. Itu luar biasa, saudara. Tantangannya hebat, apalagi saudara yang berada di kota Jakarta. Ya, itu hebat sekali, saudara. Itu kota Muslim. Ya, lain dengan kota Manado, saudara. Lain. Atau kota Kupang, lain sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, itu tantangan yang luar biasa, ya, untuk kita mengadakan penginjilan di perkotaan. Kemudian syarat yang kedua, saudara lihat, by trusting in God, believer will not be corrupted in the cities. 4 Testimoni 2:8-5. Jadi dengan bersandar kepada Tuhan, umat-umat Tuhan tidak akan dikorupsi. Maksudnya tidak akan menjadi jahat di kota. Dengan bersandar, dengan banyak berdoa, itu maksudnya. Ya. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, families who are well grounded in the truth. Keluarga-keluarga yang hidup mendasar berdasarkan firman Allah should live in the cities. Jadi mereka itu yang punya dasar kuat, saudaraku, dia harus tinggal apa? Di kota. Christian Service halaman 180. Jadi saudara-saudara, ini yang saya mau bilang. Bahwa Ellen White itu adalah seorang theologian. Ini bukan saya mengutip ya theologian itu. Sebetulnya saudaraku, kenapa theologian? Karena kan kita lagi bahasnya mengenai teologi, saudaraku. Diskusi-diskusi kita kan sebenarnya a matter of theology saja. Ya, teologi saja kita bicarakan. Dan Ellen White teologian yang seimbang. Selalu, saudaraku. Kalau kita membaca kutipan Ellen White, keluar kota, ya, tinggalkan kota, tinggal di country living, saudara mesti lihat juga tulisan yang lain, saudaraku. Dia itu adalah seimbang. Dia itu sesuai dengan Alkitab. Ya, Yesus aja, saudaraku, tinggal di kota. Melayani di desa dan juga di kota. Rasul Paulus, Ellen White itu semuanya berdasarkan Alkitab. Jadi seimbang sekali. Nah sekarang saudara-saudara, saya kaitkan ya dengan orang yang well grounded in the truth. Saudara lihat di dalam buku Kisah pasal 17 ayat yang ke-11. Kisah 17 ayat yang ke-11 katakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka, ini stop dulu sini. Saya mau terangkan. Orang-orang Yahudi di situ tuh maksudnya orang-orang Yahudi di kota Berea. Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini mungkin kalau saya mau bilang, orang-orang Advent di Colorado lebih baik hatinya daripada orang-orang Advent di California. Mungkin orang California marah sama saya. Dan orang Colorado, wah, memang betul pendeta. Kenapa? Karena orang Colorado itu tinggalnya di gunung. Sedangkan orang California itu tinggalnya dekat pantai. Berea itu, saudaraku, tinggalnya kota di gunung. Tesalonika itu kota di pantai. Orang Bandung lebih baik hatinya daripada orang di Jakarta. Apa memang begitu? Lokasi membuat orang itu baik, saudaraku. Saudara kalau beli rumah, lokasi. Tapi apakah karena kita membeli rumah, lokasi membuat kita baik? Saudara, dalam bahasa Inggrisnya, baik itu adalah noble karakter. Karakternya itu noble. Ya, kalau menggunakan Nobel Prize, dia patut mendapatkan Nobel Prize. Saudara lihat, apa yang membuat mereka itu baik? Umat Tuhan ini. Sama-sama umat Tuhan. Kenapa?
Saudara lihat. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi yang membuat mereka itu baik, saudaraku, di kota Berea, bukan karena lokasi, tapi karena mereka menyelidiki firman Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan, apakah benar? Menyelidiki firman Tuhannya sebulan sekali? Bukan. Seminggu sekali? Bukan. Sekali-sekali? Bukan. Setiap hari. Makanya dibilang well-grounded in the truth. Oh, kalau begitu, saya kan nggak setiap hari pendeta. Kalau gitu saya tinggal aja di kampung. Nggak juga begitu, saudaraku. Nggak juga begitu. Umat Tuhan, saudaraku, dimanapun dia berada, dia harus well-grounded in the truth. Makanya kalau saudara membaca alasan country living, kan ada 3 alasan. Saya ada beberapa kutipan, saudaraku, mengenai country living ini. Ini kan reason for country living. Yang pertama, saudaraku, adalah work of character building. Itu alasan pertama. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Tadi kita baca, di kota Berea, ini di kota, saudaraku, karakternya itu noble. Ellen White bilang di sini, ya, alasannya adalah karakter building. Jadi saudara-saudara, kita harus melihat makanya konsep kota itu harus luas, saudara-saudara. Ya harus luas. Karena kalau dibilang kota, ada kota besar, kota sedang, kota kecil. Dan kota itu, saudaraku, nature-nya ada yang baik, ada yang jahat. Kan begitu, saudaraku. Ini saya mau bicara apa adanya aja, saudaraku. Kalau semua pandangan kota itu jahat, saudaraku, ya kenapa kita di kota sekarang ini? Kenapa kita nggak tinggal aja di kampung, kerja di kampung? Semua anak-anak kita di kampung, saudara. Tapi karena ada yang baik di kota, pendidikan, pekerjaan. Tetapi yang penting di sini adalah pembangunan karakter. Saudara, kita itu, saudaraku, kita punya doktrin. Saudara tahu mengenai doktrin justification by faith, sanctification by faith, dan glorification by faith. Apa artinya glorification? Ini ada pendeta Joram. Pendeta Joram, saya sampai kepada satu conclusion. Glorification itu kita dimuliakan. Ya. Kata dimuliakan, saudaraku, itu artinya, kan ada ayat-ayat mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Apa artinya, saudaraku? Kalau kita diglorify, kita memuliakan Tuhan waktu kita hidup di dunia ini, kita gunakan harta kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, apapun yang kamu melakukan, segala satu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya itu, saudara? Saudara-saudara, sering kita menggambarkan kemuliaan itu cahaya. Saudara, itu betul. Tapi yang disebut dengan glorification, saudaraku, itu saudara dan saya memiliki tabiat seperti Kristus. Itu artinya dimuliakan, diglorify. Justification by faith, sanctification by faith, dan glorification by faith. Itu terjadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Glorification by faith. Kita memiliki tabiat seperti Kristus. Dan pada saat itu, kalau dalam bahasa saya, saudaraku, bahasa yang sangat sederhana, ya. Wow! Yesus katakan, inilah umat-umatku. Dia sudah memiliki tabiat seperti aku. Karakternya seperti aku. Aku umumkan kepada kamu. Itu kan yang sedang ditunggu. Ditunggu masing-masing kita memiliki tabiat seperti Kristus. Yesus, saudaraku, contoh kita. Tabiat. Sekarang saya mau tanya, mana yang boleh memiliki tabiat seperti Kristus? Orang yang di kota atau orang yang di desa? Jawab, saudara.
Saudara bisa memiliki tabiat seperti Kristus. Itu oleh karena saudara di-justify dan di-sanctify. Kita dibenarkan dan juga disucikan. Baru kita dimuliakan. Dimuliakan itu adalah memiliki tabiat seperti Kristus. Saudara tidak bisa dimuliakan, saudaraku, dimiliki tabiat seperti Kristus tanpa justification dan tanpa sanctification. Tidak bisa. Jadi artinya begini, saudara, kalau saudara itu dibenarkan, di-justify, contoh yang nyata. Yang satu bilang, orang lain kau selamatkan, Yesus, kenapa dirimu tidak kau selamatkan? Yang satu bilang, jangan ngomong begitu, kita pantas dihukum. Yesus, ingatlah aku bila mana engkau tiba di sorga. Kan pencuri yang sebelah kanan bilang begitu, toh? Ingatlah aku pada saat engkau tiba di sorga. Kalau bahasa kita Firdaus itu sorga, saudaraku. Lalu saya berkata, hari ini aku berkata kepadamu, hari ini, saudaraku, aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku di sorga. Itu janji. Dia ini di-justify. Walaupun dia pencuri, saudaraku, dia di-justify. Pada saat itu, saudaraku, pencuri ini, dia mati, begitu bangkit, saudaraku. Karena kematian Yesus di kayu salib, dan dia tidak punya kesempatan hidup lagi orang yang sebelah kan. Dia memiliki karakter seperti Kristus. Itulah justification. Itulah tugas kita menyampaikan orang-orang yang tinggal di kota yang jahat, pencuri, perampok, sampaikan kepada mereka, we are justified by Jesus Christ. Jadi karakter itu adalah kesempurnaan itu. Saudara pencuri kalau langsung sempurna, saudaraku. By grace. We are saved by grace alone. Kan dibilang begitu. We are saved by grace through faith. Kalau bahasa Alkitabnya. Ya langsung. Justified. Tapi kita juga tahu yang sanctify itu ada, saudara-saudaraku. Bahasa yang sederhana, daily walk with Jesus. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi apakah cuma Henok yang berjalan dengan Tuhan, saudaraku? Henok bisa jadi contoh. Prinsipnya adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita disanctify. Kita disanctify. Nah sekarang, ya, pada saat kita mau disanctify, saudaraku, Alkitab katakan begini, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, kutuliskan ini kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Apa artinya? Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan buat dosa terus-menerus. Itu kita disanctify. Nggak buat dosa itu kita disanctify. Tapi saudara-saudara, apakah kita disanctify itu karena lokasi? Baca Alkitab. Orang-orang Berea memiliki tabiat yang luar biasa karena dia baca firman Tuhan setiap hari. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sanctification itu, saudara-saudara, adalah karena kita hidup di dalam firman. Firman itu hidup di dalam kita. Tapi katanya, dalam 1 Yohanes 2:1, kalau kita berdosa, kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Inilah yang sedang lakukan sekarang di sorga, saudaraku. Dia sedang meng-sanctify saudara. Apapun persoalan saudara di kota atau di kampung. Emangnya orang di kampung nggak ada yang sakit, saudaraku? Ada. Apakah di kota sedikit yang sakit? Banyak, saudaraku. Kita datang kepada Kristus. Kristus tolong saya. Dia pengantara kita. Dia menjawab doa kita. Apakah kita punya pergumulan di kota? Banyak. Apakah orang yang di kampung tidak ada pergumulan? Banyak, saudaraku. Karena saudara-saudara, dosa itu, yang namanya dunia, itu di hati. Saudara bacakan dalam buku 1 Yohanes, ya. Apa itu dunia? Keinginan mata. Kesombongan hidup. Betul, keinginan daging. Itu dunia.
Di mana saudara bisa melihat dunia itu? Di hati. Kecuali hati kita disanctify oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, Kristus itu di sorga menjadi pengantara kita supaya kita boleh memiliki sanctification. Jadi we are justified, we are sanctified. Jadi makin lama hidup kita itu, saudaraku, ya, makin disanctify. Artinya kita disucikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dua hal ini adalah karena Kristus. Kita bisa memiliki tabiat seperti apa? Seperti Yesus. Jadi saudara-saudara, karakter building itu kita harus fokus kepada siapa? Kepada Kristus, bukan kepada lokasi, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, memang betul karakter building itu maksudnya tenfold itu harder for parent and children di kota. Jadi saudara-saudara, ini bahasa-bahasa yang mengingatkan tugas penting yang harus kita buat untuk anak-anak kita, saudaraku. Sekarang saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Ini saya kasih common sense saja. Ini ada satu keluarga, 4 anaknya. Dia punya pekerjaan di kota, saudaraku. Terus tinggal di kampung. Anak-anaknya mau sekolah bagaimana? Ah, sudah. Kirim aja kemana itu? Ke Selapur. Saudara-saudara, apa memang begitu? Itu persoalan yang lain. Yang kedua, saudaraku, adalah alasan kesehatan. Ya, alasan kesehatan. Saudara, kita kan ada doktrin New Start, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, and trust in God. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah prinsip kesehatan. Apakah itu tidak bisa kita buat di kota? Prinsip kesehatan? Bisa, saudara. Apakah itu tidak bisa buat di kampung? Bisa, di mana saja. Prinsip kesehatan itu kita bisa ikuti. Ya. Apalagi saudara-saudara, ya, sekarang ini di contoh yang sangat sederhana ya. Di Loma Linda itu ada namanya Loma Linda Village. Loma Linda Village tapi letaknya di kota San Bernardino. Itu satu kompleks, saudaraku. Satu kompleks. Ya. Jadi artinya lokasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip apa? Kesehatan. Ada juga orang kalau weekend dia pergi kemana? Ke luar kota. Menikmati. Apalagi saudara-saudara ini Colorado. Udaranya sangat indah. Bersih. Ya orang Jakarta itu selalu kepengen ke Colorado. Tapi mesti lewat California dulu. Enak ya. Ya enak saudaraku, karena mereka datang sebagai turis. Coba kalau selama-lama tinggal di sini. Yang ketiga saudaraku, ya ini adalah untuk preparation for the time of trouble. Saudara mengerti kan time of trouble? Saudara-saudara, ada yang early time, ada juga time of trouble. Jadi saudaraku, orang-orang yang mengalami time of trouble, ya, di mana Yesus tidak lagi menjadi pengantara. Ini saya ulangi. Yesus tidak menjadi pengantara. Tapi bukan berarti Yesus tidak menyertai kita. Kalau Yesus sudah selesai tugasnya di bilik yang maha suci, saudaraku, yang baik itu bertambah baik, yang jahat itu bertambah jahat. Tapi Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan dunia. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti takut? Dan kenapa kita mesti ditakut-takuti, saudaraku? We are justified, we are sanctified, we are glorified oleh karena Kristus. Saudara kalau pilih rumah, bisa pilih lokasi. Tapi kalau ke sorga, saudaraku, Kristus. Prayer. Itu. Yang kita harus ingat, prayer. Firman Tuhan. Bersaksi. Jadi saudara-saudara, ini kita harus mengerti konsep seperti ini. Ya. Jadi saudara-saudara, dalam konsep dikatakan ya, saya ada kata kutipan yang terakhir ya, yang saya mau. Ini kapan waktu untuk meninggalkan kota besar, saudaraku. Meninggalkan kota besar. Saudara tahu kota besar itu New York, Chicago, ya. Kemudian apa lagi? Los Angeles. It will be then the time to leave the larger city, prepare to live in the smaller one for retired home. Ya, instead of expensive one. Ini sehubungan dengan apa?
sehubungan dengan degree of the papal Sabbath will be a warning for us, undang-undang pada hari Minggu. Jadi saudara-saudara, ada satu kutipan yang mengenai jual beli. Saudara-saudara, marilah kita pergi ke kampung sekarang ini supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk jual beli. Jual beli itu susah, masa yang susah, saudara. God will take care. Jadi saudara-saudara, saya katakan ini hanya untuk menyimbangi. Ellen White itu seimbang dalam tulisannya. Ya, bukan dikatakan, oh ini pendeta Praban tidak percaya tulisan Ellen White. Kalau tidak percaya tulisan Ellen White, jangan jadi pendeta. Saudara, nggak boleh bilang begitu. Pendeta itu diajarkan untuk mempercayai tulisan Ellen White. Tapi saya tahu, saudaraku, ada umat-umat Tuhan yang miring ke kiri dan miring ke kanan. Saya tahu itu. Itulah yang kita sebut, saudaraku, yang disebut dengan independent ministry. Ya, itu adalah yang miring ke kanan. Jadi kalau saudara membaca tulisan independent ministry, dan itu banyak di YouTube atau di Facebook, independent ministry, saudaraku, itu miring ke kanan. Percaya Ellen White, tapi misquotation, tidak seimbang. Tapi ada juga orang Advent yang tidak percaya tulisan Ellen White. Itu yang kiri-kiri, saudara. Yang golongan kiri. Jadi saudara, kita harus seimbang ya sebagai gereja. Dan sebagai gereja kita harus seimbang. Dan saya mengatakan ini, saudara-saudara, supaya kita seimbang. Ya, jangan punya persepsi kalau saya berbicara ini sepertinya saya against country living. Enggak, saudara-saudara. Itu pilihan saudara. Saudara mau pilih country living, silakan. Bicarakan baik-baik dengan anggota keluarga saudara. Jangan paksakan kehendak saudara. Kalau istri bilang jangan, ya nurut, saudara. Nurut. Kan kita ada guideline dari Alkitab dan juga tulisan Ellen White. Bagaimana kita harus live di city. Kalau saudara tinggal di kota hanya mikirin duit aja, itu yang salah. Tapi bukan berarti, oke, kalau gitu kita tinggalkan kota. Kita dari luar kota aja mikirin duitnya. Salah juga, saudara. Jadi maksud saya adalah konsepnya itu harus jelas. Konsepnya itu harus jelas. Ya, hidup di kota juga harus hidup sehat. Hidup sehat. Jadi, saudara-saudara, makanya ada dokter-dokter kita yang kerja di rumah sakit, kan kalau ke KKR, ini apalagi sekarang ini banyak sekali yang kasih nasihat-nasihat mengenai kehidupan di mana? Di perkotaan, bagaimana kita hidup sehat, saudaraku. Banyak. Apakah memang banyak orang kena sakit di kota? Iya, saudaraku. Itu namanya juga, saudara-saudara, dalam satu tempat orangnya banyak, ya pasti kena banyak. Kalau di kampung kan jaraknya jauh-jauh. Ya sedikit. Jadi itu common sense aja. Common sense. Tapi yang paling penting, yang saya bilang di sini, dimanapun saudara berada, mari kita tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tinggal dalam Yesus, kelihatan dari perkataan kita, saudaraku. Kelihatan dari hidup kita. Ya, nggak usah kita, maksud saya, simbanglah kita ya dalam pekabaran yang kita sampaikan. Saya sampaikan ini semua di dalam nama Yesus. Amin.